Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal TKA Matematika Wajib. Yuk, kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Pada trapesium berikut, AD sama dengan BC, ya, jadi panjang AD itu sama dengan panjang BC. AB sejajar DC, AB lebih panjang daripada DC, sudut BAD 70 derajat, dan sudut ABD 30 derajat. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan besar sudut pada trapesium ABCD. Jadi dari yang diketahui di sini, sudut BAD 70 derajat, berarti ini 70 derajat. Kemudian ABD 30 derajat, ini berarti 30 derajat. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung mencari sudut ADB. Kita tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi dikurang sudut 70 derajat, kurang lagi yang 30 derajat. Jadi sudut ADB di sini 180 derajat dikurangi 100 derajat. Jadi 80 derajat. Jadi di sini 80 derajat. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita tahu bahwa untuk sifat di sini adalah trapesium. Gitu ya. Sifat trapesium karena AD dan BC itu sama, berarti sifat trapesium sama kaki di sini. Ya. Kita sebenarnya bisa juga menggunakan kekongruenan, ya. Karena AD sama dengan BC, kemudian BD itu sisi yang sama dipakai buat segitiga ABD dan buat BCD, boleh juga gitu ya. Dan itu sejajar. Tapi bisa juga kita menggunakan sifat trapesium sama kaki. Jadi bisa mana saja ya. Nah, kalau untuk sifat trapesium sama kaki, itu adalah sudut yang berhadapan itu sama besar. Itu sama ya. Berarti kalau di sudut A di situ 70 derajat, berarti C-nya juga sudah pasti. Oh sorry, di sini bukan apa namanya? Bukan berhadapan sama ya, jumlahnya ya. Sudut yang berhadapan jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau di sini 70 derajat, maka di sini kan itu namanya berhadapan. Jumlahnya harus 180, berarti di sini 110 derajat. Oke. Kemudian karena sejajar di sini dan di ini adalah segitiganya, maka sudut di sini ya. Oke. Itu untuk sudut yang berdekatan itu juga karena ini sejajar ya. AB sama CD sejajar, yaitu sudut yang berdekatan jumlahnya juga 180 derajat. Jadi artinya sudut di sini karena 110 sama 30 dijumlahkan sudah 140, maka sini udah pasti 40 derajat. Gitu ya. Berarti sudut yang di sini itu kan
BCD segitiga. Jumlahnya juga 180 derajat. Maka 110 ditambah 40 dan 150, maka di sini 30 derajat gitu ya. Atau dengan cara lain, kalau ada dua buah garis sejajar gitu, dua buah garis sejajar di sini, kemudian dipotong oleh sebuah garis lurus, maka sudut ini sama dengan sudut sini. Jadi kalau di sini 30 derajat, maka ini juga pasti 30 derajat, gitu ya. Jadi kalau kita cek satu persatu, untuk BCD 110, berarti ini benar. Kemudian untuk CBD gitu ya, berarti yang 40 di sini, itu adalah CBD. Oke, jadi benar juga di sini. Kemudian sudut BDC itu 30 derajat, sedangkan ini 40, berarti ini salah. Kita bahas soal yang kedua. Di sini ada gambar trapesium siku-siku ya. Jadi pada trapesium siku-siku tersebut, panjang AB sama dengan 3 dan panjang AD lebih kecil atau sama dengan panjang BC. Pertanyaannya, apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25 gitu. Jadi kalau ada kalimat apakah di sini dan kita harus memutuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, itu kita cukup memeriksa pernyataan 1 dan 2 ini. Gitu ya. Kita tidak perlu menghitung secara detailnya kelilingnya gitu, apakah lebih dari 25 atau kurang gitu. Jadi kalau di sini apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25, jadi seandainya kelilingnya kurang dari 25 pun, itu artinya pernyataan ini cukup untuk menjawab. Karena jawaban kita tuh butuh ya atau tidak saja gitu ya. Jadi nggak perlu mencari kelilingnya. Sekarang kita cek untuk pernyataan 1. Pernyataan 1 di sini adalah luasnya 2 ya, di sini. Luas trapesium ABCD 2. Kita tahu bahwa luas trapesium itu kalau panjang sisi AD itu misalkan A, kemudian sisi BC-nya itu B gitu, dan AB-nya sudah diketahui 3 di sini, berarti itu tingginya 3. Untuk luas trapesium itu adalah setengah. Jadi kalau luasnya dulu kita hitung ya. Jadi sini aja. Jadi luas itu kan setengah kali jumlah garis sejajar dikalikan tingginya. Oke. Ini katanya luasnya itu 2. Berarti bisa kita tuliskan A tambah B dikali 3 sama dengan 4. Karena dikalikan ini 2 kalikan ke sini ya, kali silang gitu ya. Sehingga A tambah B-nya adalah 4/3. Nah, kalau di sini terlihat bahwa untuk keliling trapesium di sini BCD gitu ya. Itu kan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA gitu. Sedangkan AB sudah ketahui 3 gitu. Dan BC itu adalah huruf B kecil, kita misalkan tadi. Kemudian DA-nya A kecil, berarti A tambah B itu adalah 4/3 ditambah CD. Oke. Nah, karena CD dipengaruhi oleh perhitungan secara Pitagoras, ya kalau ini siku-siku, ini 3 gitu. Dari B ke ya. Dari B ke C ini kan B gitu. Dan A ditambah B itu
adalah 4/3. Jadi kurang dari 2. Ya, ini kan sekitar, ini sama dengan 1/3 kan. Jadi nggak mungkin CD-nya ini udah bisa dikatakan kalau dijumlahkan seluruhnya udah pasti kurang dari 25. Gitu ya. Logikanya nggak mungkin dong lebih dari 25 CD-nya ini. Karena Pitagoras antara 3, selisih antara B dan A gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah keling trapesium tersebut lebih dari 25? Tidak kan jawabannya. Berarti itu cukup untuk jawab pertanyaan. Jadi satu saja cukup. Sekarang kita cek pernyataan 2. BC-nya 10. Jadi sekarang untuk pernyataan 2 di sini. Ya. Kalau kita gambarkan lagi untuk trapesiumnya ya. Oke. Ini siku-siku ya. Jadi ini A, ini B, ini C, ini 10 gitu. AB-nya udah diketahui 3 dan dari C ke D itu 5. Kalau kita tarik garis ini siku-siku juga. Kemudian ini 3 sesuai Pitagoras. Maka ini udah pasti 4 ya. Kemudian karena B ke C itu 10, berarti dari A ke D 10 dikurang 4, berarti ini 6. Kelilingnya kita bisa hitung, yaitu AB tambah BC tambah CD tambah DA. AB-nya 3, BC-nya 10, CD-nya 5, DA-nya 6. Gitu ya. Oke. Di sini 3 tambah 10 13. 13 tambah 5 tambah 6 itu 11. Jadi kalau 13 tambah 11 adalah 24. Kalau pertanyaannya adalah apakah keling trapesium tersebut lebih dari 25? Tidak juga. Jadi pernyataan 2 walaupun jawabannya tidak gitu, berarti itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi jawabannya yang D. Kita bahas soal yang ketiga. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Nah, di sini ada gambar tangganya ya. Tapi akan saya gambarkan dilihat dari sisi samping ya. Jadi lantai ini dindingnya gini. Oke. Antara lantai yang di sini dengan dinding itu siku-siku dan ini tangganya. 60 derajat di sini dikatakan ya. Itu sudut yang dibentuk antara tangga dengan lantai ya. Jadi ini adalah tangganya. Nah, pertanyaannya tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga. Jadi dari sini sampai sini tuh, sampai lantai tuh yang ditanya. Gitu ya, tingginya. Nah, karena panjang tangganya 6 meter, berarti bisa kita tuliskan di sini 6 meter. Gitu ya. Nah, sisi dinding sini yang di depan sudut 60 derajat, itu kan sisi depannya gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan trigonometri, yaitu sin 60 derajat sama dengan, kalau ini adalah Y-nya gitu. Misalkan, oke, tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga sampai ke lantai itu Y-nya yang ditanya. Berarti nilai sin 60 derajat kan, sin 60 itu sisi depannya Y per sisi panjang tangganya kan berarti 6.
Nah, sinus 60 itu adalah setengah akar 3 sama dengan Y per 6. Berarti Y-nya 6 dikali setengah akar 3. Jadi Y-nya 3 akar 3 meter. Berarti tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah 3 akar 3 meter. Jawabannya yang C. Kita bahas soal yang keempat. Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, itu petunjuknya. Jadi yang pertama, untuk 17 murid di sini, ya, dengan skala 100 itu artinya maksimalnya nilainya 100, itu rata-ratanya 83. Lalu ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan. Jadi rata-rata yang 82 ini adalah untuk 20 murid. Cara menghitungnya adalah 17 murid dikalikan rata-ratanya yaitu 83. Lalu kita tambahkan, gitu. Kita tambahkan 3 murid tadi dengan rata-ratanya yang belum kita tahu, dibagi dengan total murid seluruhnya itu 20 sama dengan 82. Gitu ya. Jadi ini bisa kita hitung, yaitu 17 kali 83 itu 1411 ditambah 3 kali rata-rata nilai yang ikut susulan sama dengan 20-nya kita kalikan 82. Jadi 1640. Jadinya 3 kali rata-rata yang ikut susulan berarti 1640 dikurangi 1411. Jadi 3 kali rata-ratanya yaitu 229. Jadi kalau ada pernyataan jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229, berarti benar nih ya. Karena 3 kali rata-ratanya 229. Berarti itu adalah jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jadi ini benar. Gitu. Kemudian rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Ini kalau kita hitung rata-rata yang ketiga murid yang mengikuti ujian susulan berarti kan 229 per 3. Gitu ya. Ini kalau kita hitung 22 dulu bagi 3 itu dapatnya 7. 7 kali 3 kan 21. Kemudian sisanya itu 19 bagi 3 itu 8. 8 kali 3 itu adalah 6 ya, bukan 8 ya. 6, 18. Dan ini sekitar 76,3 gitu ya. Nah. Oke, sebenarnya ini 76,333 gitu ya. Tidak. Jadi artinya kalau rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70 berarti benar ya. Karena itu rata-rata 76,3. Benar. Pernyataan 3. Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Karena di sini nilai terendah gitu. Kan ada 3 anak ya. Kita anggap saja rata-rata yang mengikuti ujian susulan gitu, itu 100 paling tingginya gitu ya. Keduanya juga 100. Nah ini kan sudah 200. Totalnya kan harus 229. Berarti yang ketiga adalah 29 nilainya. Jadi nilai terendah itu tidak kurang dari 29. Jadi kalau tidak kurang kan bisa sama dengan gitu ya. Maka pernyataan ketiga juga benar. Pernyataan keempat, nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76.
Oke, nilai tertingginya. Jadi kalau nilai tertinggi berarti kan logikanya maksimalnya kan bisa 100 ya. Ini saja tertingginya udah jelas 100. Jadi lebih dari 76 itu juga benar. Pernyataan kelima, jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Kalau kita ingin menghitung jangkauannya secara maksimal berarti kan tertingginya 100 dikurangi terendahnya 29. Ini adalah 71. Jadi lebih dari 72 itu salah ya. Nah, seperti itu. Demikian pembahasan soal TKA Matematika Wajib. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.